Hai, kembali lagi dengan vlog saya Putriani Siregar. Kali ini saya nggak mau buat vlog terlalu panjang. Saya hanya mau menjawab pertanyaan dari Mega soal video saya yang lalu tentang hipodermoklisis atau subkutan infus. Pertanyaannya adalah, dokter spesialis apakah yang menggunakan subkutan infus atau hipodermoklisis ini? Dalam hal ini tidak memerlukan spesialisasi apa. Pada umumnya dokter yang sudah mempunyai istilahnya ya dokter, saya bilang seperti itu, pastinya ini adalah standar yang memang harus dimiliki, bukan standar yang biasanya memang basic dimiliki seperti itu. Bahkan dalam keperawatan, saya sendiri adalah seorang perawat juga, ini adalah standar atau kompetensi yang sudah menjadi makanan sehari-hari atau kompetensi yang memang dimiliki seseorang gitu. Tapi beda mungkin kalau misalnya dalam pekerjaannya atau dalam klinik atau dalam stasiun itu dia tidak pernah mungkin atau jarang pasiennya menggunakan infus subkutan, bisa jadi memang hal itu berbeda. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan soal nomor 1 ya, dokter spesialis apa. Yang kedua, terapi pasien apa saja? Indikasinya adalah subkutan infus ini bisa, atau indikasi yang biasanya digunakan adalah, yang pertama adalah jikalau pasien itu mengalami dehidrasi atau eksikose, yang eksikosenya itu adalah ringan sampai pertengahan. Dalam artian jikalau pasien mengalami volume shock atau mengalami dehidrasi yang sangat berat, tentu subkutan infus terapi ini tidak terlalu tepat seperti itu. Dia harus menggunakan jarum melalui vena. Jadi dehidrasi ini bisa dibagi atas 3, hipertoni dehidrasi, isoton dehidrasi, dan hipoton dehidrasi. Hiperton dehidrasi maksudnya adalah jikalau cairan di dalam tubuh bisa dikatakan turun atau ya nggak ada, itu bukan nggak ada ya, maksudnya kehilangan banyak cairan dalam tubuh, tetapi natrium masuk dalam elektrolit itu tinggi ya. Contohnya kalau misalnya pasien atau orang tua yang dia demam tetapi dia mengalami hiperglikemi atau misalnya gula dalam darahnya itu adalah tinggi dan misalnya tidak memungkinkan minuman atau makanan masuk ke dalam oral. Nah, itu biasanya mengalami hiperton dehidrasi. Ada yang disebut juga isoton dehidrasi. Isoton dehidrasi artinya adalah jikalau cairan, bukan hanya cairan juga yang turun atau yang kehilangan cairan dalam tubuh, juga adalah elektrolit juga kehilangan banyak elektrolit dari dalam tubuh. Sorry kalau misalnya bahasanya agak belepotan. Contohnya misalnya kalau pasien itu ileus atau misalnya dia mensret atau muntah atau pendarahan dan seterusnya. Dan ada juga yang hipoton dehidrasi ini. Hipoton dehidrasi adalah jikalau natrium rendah dan juga cairan-cairan yang lain juga rendah. Seperti misalnya abusus terhadap obat-obatan seperti diuretika, laksans, atau misalnya juga Nirens insufficient. Jadi itu sebenarnya terapi pasien apa. Yang pertama adalah yang saya sebutkan di atas, eksikose. Yang kedua adalah kalau misalnya tidak memungkinkan pasien itu makanan atau minuman masuk melalui oral dan bahkan mungkin pembuluh darahnya juga susah dicari dan pasien juga ingin misalnya subkutan. Jadi bisa dilakukan subkutan terapi seperti itu. Yang ketiga, kebanyakan juga ditemukan kepada terminal fase atau pasien yang prognosanya sudah sangat singkat disebabkan oleh kanker, metastase, dan sejenisnya. Ini biasanya ditemukan di paliatif, klinik paliatif atau stasiun paliatif, di mana banyak menggunakan subkutan infus ini karena biasanya pasien datang ke sana bukan untuk disembuhkan lagi, tetapi untuk terapi mengurangi rasa sakit. Dan terkadang susah mencari pembuluh darah, venanya dan seterusnya, itu biasa juga menggunakan subkutan. Karena subkutan infus ini tidak hanya cairan isoton elektrolit yang bisa masuk, juga merupakan seperti opiade, golongan opiade, misalnya morfin, hidromorfon, piritramid, itu kan masuk opiade ya.
atau misalnya juga penenang seperti Haldol dan seterusnya. Kalau misalnya mau soal obat-obatan nanti mungkin di video selanjutnya saya bisa jelasin. Itu soal pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah infus. Seperti yang saya bilang, infus yang bisa masuk ke dalam yang menggunakan subkutan infus ini adalah segala sesuatunya infus atau cairan yang masuk ke dalam golongan isoton elektrolit ya. Artinya seperti sterofundin itu adalah basis, natrium klorida 0,9%, tapi hati-hati dengan pasien yang mengalami hiperton dehidrasi karena hiperton dehidrasi ini natriumnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya cairan atau infus yang natriumnya juga banyak mengandung, maka bisa mengalami hipernatriemi dan itu juga tidak baik ke dalam pasien tersebut. Jadi ini kadang harus dilihat pasiennya itu golongan dehidrasi seperti apa. Ada juga yang saya bilang juga ringer. Ringer itu biasanya yang kami pakai adalah ringer biasa. Karena sebenarnya ringer biasa ini juga sudah memenuhi sebenarnya untuk isoton maupun hipoton dehidrasi. Jadi kalau misalnya dia ringer laktat juga bisa maksudnya boleh juga digunakan untuk subkutan infus ini, sekalipun sebenarnya ringer laktat ini memerlukan sama dengan ringer asetat memerlukan oksigen yang terlalu tinggi dalam proses penguraian laktat maupun asetat dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalnya apalagi yang pasien terminal fase atau mungkin pasiennya sudah kesusahan juga dalam bernapas, mungkin ringer laktat ini perlu dipikirkan apakah mungkin untuk pasien ini sangat cocok atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ringer asetat sebenarnya tidak disarankan karena sebenarnya ringer asetat itu lebih cenderung kepada acidose. Jadi kalau untuk eksikose dehidrasi mungkin lebih baik yang lebih diambil ringer biasa, atau kalau mungkin ada sesuatu hal yang sangat sesuatu hal yang mungkin ada di indikasi dia membutuhkan ringer laktat, ya itu sebenarnya keputusan dokter ya. Boleh juga, tapi seperti yang saya bilang itu memungkinkan. Tapi kalau ringer asetat tidak terlalu disarankan seperti itu. Yang pastinya tentu itu harus dilihat apakah si pasien ini kaliumnya rendah atau tidak. Kalau misalnya kaliumnya terlalu tinggi dalam tubuh, perlu juga dipikirkan apakah memang ringer ini tepat untuk pasien atau tidak. Karena ringer ini juga mengandung kalium yang bisa mengakibatkan juga hiperkaliemi kalau sudah pasien itu juga mengalami kalium yang tinggi seperti itu. Jadi kalau secara teori sebenarnya dalam satu hari itu secara subkutan infus itu bisa masuk sekitar maksimal 3 liter, tetapi secara prakteksnya itu sebenarnya kami hanya memberikan 1.500 ml gitu. Jadi dalam 1.500 ml itu dibagi, atau misalnya dalam 1.000 ml itu dibagi 4 sampai 6 jam seperti itu. Kalau misalnya di tempat kalian punya alat untuk langsung masukkan angka, misalnya berapa tetes dia harus atau berapa mililiter per jamnya itu harus masuk, itu biasanya standarnya itu adalah 150 ml per jam, maksimalnya itu adalah 250 ml per jam yang harus masuk. Jadi memang harus itu berbeda dengan infus yang lewat dari pembuluh darah vena, karena kan kalau terlalu misalnya, karena kan istilahnya ini lewat subkutan bukan dari pembuluh darah vena seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada peralatan atau misalnya grade-nya juga boleh juga lewat infus selang infus biasa itu 60 tetes per menitnya, itu bisa dihitung pakai jam gitu ya. Jadi setiap harinya harus memang dikontrol apakah memang di dalam sekitar jarum itu mengalami iritasi atau tidak. Jikalau mengalami iritasi, itu langsung dicabut dan cari tempat yang lain yang dimana ada subkutannya. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba setelah infus, terkadang setelah habis 1.500 ml memang tiba-tiba misalnya di daerah itu mengalami pembengkakan misalnya ODM, itu nggak usah heran, itu biasanya itu oke. Jadi dalam artian memang biasanya hal itu terjadi, itu nanti menyusut juga seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mengalami merah-merah, bengkak, sakit di sekitar itu, berarti dia mengalami infeksi dan itu harus diambil jarumnya.
Jadi kalau misalnya letaknya berapa lama itu 3 sampai 5 hari, maksimalnya 1 minggu itu harus diganti lagi diganti lagi, tempat pengambilan subkutannya seperti itu. Jadi, aku rasa udah menjawab pertanyaan semuanya dan terima kasih kalau misalnya ada tema yang mau dijelasin atau, sesuatu hal, boleh juga dengan senang hati bisa membantu. Oke, dah.